Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya kali ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau yang biasa disebut KP. Berarti di sini tetapan kesetimbangan untuk sistem kesetimbangan gas itu juga dapat dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas. Nah, di samping tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi. Nah, minggu pertemuan yang lalu kita kan sudah mempelajari tentang KC ya. Nah, KC itu berarti dia berdasarkan konsentrasinya. Nah, kalau KP ini nanti kita berdasarkan dengan tekanan parsial dari gasnya. Nah, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial itu disebut dengan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau diberi lambang KP. Nah, di sini contohnya itu sama seperti KC ya, bahwa KP itu tapi untuk KP berarti yang dipakai hanya yang berfase gas, karena yang memiliki tekanan itu hanya gas ya. Perumusan KP itu sama seperti KC, jadi yang berbeda itu hanya menggunakan tekanan parsialnya. Nah, di sini berarti ingatkan bahwa KC itu kan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, kalau KP ini berarti nanti kita menggunakan tekanan parsial. Nah, berarti ini tekanan parsial produk dipangkatkan koefisiennya dibagi tekanan parsial reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, di sini produknya itu kan ada NH3 pangkat 2, ini koefisiennya 2 dibagi tekanan parsial N2 ini kan pangkat 1 dikali tekanan parsial H2 pangkat 3. Nah, disajikan ilustrasi sebagai berikut. Jadi di dalam sistem tertutup itu terdapat gas N2, H2 dan NH3. Jadi dalam sistem tertutup ini terdapat tekanan total antara ketiga gas ini, berarti tekanan campuran ya kalau tekanan total. Nah, jadi masing-masing gas ini N2, H2 dan NH3 itu memiliki tekanan parsial. Jadi tekanan parsial N2, kemudian tekanan parsial H2 dan tekanan parsial NH3. Nah, di sini rumus tekanan total itu merupakan penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing gas. Ada tekanan total itu merupakan tekanan parsial dari NH3 ditambah tekanan parsial N2 dan tekanan parsial H2. Nah, kemudian dari tekanan total ini nanti kita akan merumuskan tekanan parsial dari suatu zat, atau di sini zatnya X itu mol X dibagi mol total dikali tekanan total. Nah, di sini mol totalnya itu berarti penjumlahan dari mol NH3 ditambah mol N2 dan mol H2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita menghitung tekanan parsial masing-masing gas. Berarti tekanan parsial N2 itu mol N2 dibagi mol total dikali tekanan total. Tekanan parsial H2 berarti mol H2 dibagi mol total dikali tekanan total. Kemudian tekanan parsial NH3 itu berarti mol NH3 dibagi mol total dikali tekanan total. Nah, ketika kita sudah menghitung tekanan parsial masing-masing gas, berarti nanti tentunya kita akan bisa menghitung KP dari suatu reaksi setimbang seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia yang terurai sesuai reaksi tersebut. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Tentukan besarnya KP jika tekanan total sebesar 2 atm. Nah, di sini berarti kita mengetahui bahwa mula-mula itu ada 5 mol gas amonia dan pada saat setimbang itu terjadi 2 mol amonia. Nah, berarti tekanan totalnya diketahui bahwa ada 2 atm. Selanjutnya, ingat bahwa perhitungan KC dan KP itu menggunakan mol pada saat setimbang. Nah, di sini karena kita belum tahu kan masing-masing mol yang pada saat setimbang dari masing-masing gasnya kita kan belum tahu. Jadi kita menggunakan stoikiometri, yaitu menggunakan mula-mula, bereaksi dan setimbang. Nah, di sini kita masukkan bahwa mula-mula gas amonia itu 5 mol. Nah, kita taruh di mula-mula. Kemudian 2 mol NH3 itu pada saat setimbang.
Berarti nanti kita taruh di setimbang 2 mol. Nah, untuk mengetahui yang bereaksi berapa, berarti nanti dikurangi. Berarti ingatkan bahwa reaktan itu berkurang kalau produk bertambah. Nah, berarti 5 dikurangi 2 berapa? 3 mol, betul. Nah, selanjutnya untuk yang produk awalnya berarti kan belum terbentuk. Nah, berarti untuk mengetahui yang bereaksi kita menggunakan perbandingan koefisien. Berarti N2 itu, nah 3 mol itu untuk 2 NH3. Nah, kalau untuk 1 mol berarti kan 1 dibagi 2 dikali 3 berapa? 1,5 mol, betul. Berarti ini juga berarti 3/2 dikali 3 berarti berapa? Berarti dari koefisien H2 dibagi koefisien NH3 dikali mol NH3, seperti itu. Berarti 4,5 mol ya. Dari sini berarti setimbangnya itu 2 mol NH3, kemudian 1,5 mol N2 dan 4,5 mol H2. Nah, ini mol totalnya berarti tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 8 mol. Selanjutnya kita akan menghitung tekanan parsial dari masing-masing gas. Di sini tekanan parsial NH3 berarti mol setimbang ya, pada saat setimbang 2 mol dibagi 8 mol dikali 2 atm. Jadinya berarti tekanan totalnya kan itu 2 atm. Nah, berarti setengah atm, seperti itu. Kemudian kita menghitung tekanan parsial dari N2 berarti 1,5 mol dibagi 8 mol dikali 2 atm sama dengan 0,375 atm. Kemudian tekanan parsial dari H2 berarti 4,5 mol dibagi 8 mol dikali 2 atm, jadi 1,125 atm, seperti itu. Ingat ya, yang dipakai adalah mol pada saat setimbang. Kita akan menghitung Kp dari persamaan reaksi setimbangnya. Berarti tekanan parsial, masih ingat kan? Hampir sama dengan Kc. Jadi Kp itu berarti hasil kali tekanan parsial produk dipangkatkan koefisiennya dibagi hasil kali tekanan parsial reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, di situ berarti tekanan parsial produknya kan ada N2 sama H2 ya. Nah, tinggal dimasukkan yang tadi sudah dihitung tekanan parsialnya. Nah, berarti harga Kp yang diperoleh adalah 2,316. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan Kc dan Kp. Hubungan Kp dan Kc ini berawal dari gas ideal. Masih ingat kan gas ideal itu rumusnya apa? Nah, benar, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, jadi untuk perumusan Kp dan Kc, pada hubungan Kp dan Kc ini nanti kita turunkan dari rumus PV sama dengan nRT, sehingga nanti akan ditemukan rumusan seperti berikut. Nah, di sini ada Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Nah, di sini ada Kp itu merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Kemudian Kc itu merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. R-nya itu merupakan tetapan gas ideal yang nilainya itu 0,0821 atm per mol Kelvin. Kemudian T besar itu suhu. Nah, satuannya itu dalam Kelvin. Ingat, kalau misal satuannya dalam Celcius, berarti kita harus mengubahnya menjadi Kelvin terlebih dahulu ditambah 273. Nah, untuk delta N merupakan jumlah koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Berarti koefisien kanan dikurangi koefisien kiri ya. Di sini contohnya yaitu ada 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Itu berarti nanti untuk menghitung delta N-nya berarti nanti jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan. Nah, ingat bahwa Kp itu hanya untuk yang berfase gas. Nah, di sini kita bisa lihat kan bahwa fasenya gas. Berarti nanti dihitung semua ya. Berarti ini produknya itu N2 kan ada 1 ditambah 3H2, berarti ditambah 3 koefisiennya, kemudian dikurangi reaktannya itu kan koefisiennya ada 2 nih. Nah, berarti dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan
Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu 5CO gas ditambah I2O5 solid menjadi I2 gas plus 5CO2 gas. Nah, di sini berarti kan ini berarti kan termasuk kesetimbangan heterogen. Nah, karena di sini fasenya berbeda ya. Ada fase gas, kemudian ada fase solid. Nah, ingat bahwa Kp itu hanya untuk fase gas. Jadi selain gas berarti nanti diabaikan ya, tidak usah diikutkan seperti itu. Nah, di sini berarti nanti kita menghitungnya itu delta N-nya berarti koefisien produk ini dikurangi koefisien dari ini jumlah ya, dijumlah berarti nanti dikurangin koefisien dari reaktannya. Yang dipakai adalah yang fasenya gas saja. Nah, di sini berarti delta N-nya itu koefisien produk ini kan 1 ditambah 5 dikurangin reaktannya, berarti yang dipakai adalah yang fasenya gas, berarti 5 ya kan, ini tidak usah dipakai. Nah, ini berarti 1 tambah 5 itu kan 6 dikurangin 5 sama dengan 1. Di sini kita akan membahas contoh dari hubungan Kc dan Kp. Nah, untuk reaksi kesetimbangan berikut, PCl5 gas setimbang menjadi PCl3 gas plus Cl2 gas. Nilai Kc pada suhu 191 derajat Celcius adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2 molar. Tentukan nilai Kp pada suhu tersebut. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya bahwa hubungan Kc dan Kp itu adalah Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan delta N. Nah, di sini berarti diketahui dulu ya. R-nya itu 0,0205 atm per mol Kelvin. Kemudian suhunya itu dijadikan Kelvin dahulu ya. Berarti 191 ditambah 273 Kelvin. Jadinya 464 Kelvin. Kemudian delta N-nya itu kan berarti jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Berarti ini kan 1 ditambah 1 itu kan 2 dikurangin 1. Nah, berarti 1. Nah, ingat ya bahwa fase selain gas itu tidak diperhitungkan atau diabaikan. Nah, selanjutnya Kc-nya yang diketahui adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, setelah itu kita bisa kan menghitung Kp. Rumusnya adalah Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan delta N. Nah, berarti tinggal kita substitusikan di sini. Kc-nya itu kan 3,26 kali 10 pangkat min 2 molar dikali tetapannya gas ideal itu adalah 0,02805 atau dibulatkan juga bisa, dikali 464 Kelvin. Kemudian ketemu Kp-nya itu 1,24 atm. Nah, kemudian Ibu mempunyai beberapa soal yang nantinya untuk kita latihan. Nah, nanti kita bisa bahas melalui WA group. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Di sini ada soal tentang Kp, kemudian ada soal tentang hubungan Kc dan Kp. Silakan nanti kita diskusikan di WA group. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.